semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Reuni Tefani Saragi dengan NPM 19110346. Saya berasal dari Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang materi deadlock. Seperti yang dijelaskan dalam gambar, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja dalam satu waktu. Misalnya, deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jalan atau jembatan. Dalam kasus ini, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk menggosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian kanan, akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Contoh, ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y. Kemudian kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan proses Y dan proses B memerlukan resource X. Tapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Gambar ini sebagai analoginya, teman-teman. Sekarang kita masuk kepada penyebab deadlock. Penyebab deadlock terdiri dari 4, yaitu mutual exclusion. Hanya ada salah satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tidak dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Jika sumber daya diambil begitu saja, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilakan. Hanya proses yang memiliki sumber daya lah yang boleh berjalan. Yang keempat, circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan dan masalah deadlock. Penanganan deadlock, ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu mengabaikan masalah, mendeteksi dan memperbaiki, penghindaran, pencegahan. Penghindaran deadlock. A. Kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. B. Kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Pencegahan deadlock. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus ditentukan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama, akan menyebabkan chaos. Meniadakan kondisi hold and wait terlihat lebih menjanjikan meniadakan. Non-preemptive ternyata tidak lebih menjanjikan dari meniadakan syarat kedua, karena dengan meniadakan syarat ketiga, maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan. Meniadakan circular wait, terdapat 2 pendekatan.
yaitu mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Berarti di sini kalau kita ingin meniadakan circular weight, kita tidak boleh memakai kedua-duanya, teman-teman. Harus kita memilih antara satu, yaitu sumber daya lain atau sumber daya yang sudah kita miliki. D. Membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.